Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan ya materi tentang konsep bid'ah dan tradisi keagamaan ya pada bagian kelima ini. Ya, mudah-mudahan bukan menambah kebingungan kita ya, tapi bisa memberikan paparan konsep yang komprehensif kepada kita sehingga kita bisa bijak dalam mensikapi perbedaan pendapat ya. Bahwasanya kita jangan terjebak kepada perbedaan pendapat yang itu nantinya justru akan bisa menjadikan kaum muslimin ini terpecah belah ya. Jadi kita kembalikan kepada manhaj konsep yang asli ataupun yang ada seperti ini ya tentang masalah bid'ah dan lain-lainnya ya. Tadi sudah disinggung oleh Habib Umar tadi ya tentang pembagian bid'ah. Ada yang dari tinjauan bahasa dan ada dari tinjauan syariat ya. Mereka yang memposisikan bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah, itu memang tinjauannya adalah dari sisi bahasa ya. Ketika Umar bin Khattab menyaksikan kaum muslimin pada saat itu sholat tarawih berjamaah di bawah komando satu imam Ubay bin Ka'ab di Madinah, maka Umar mengatakan nikmal bid'ah hadhihi, ini adalah sebagus-bagus bid'ah. Nah, itu dari sisi tinjauan bahasanya ya. Dari ada bahasa bid'ah yang hasanah, walaupun dari mazhab Syafi'i itu memakai istilah ini, ada bid'ah hasanah juga. Nah, sementara kaum yang mudhayyikun tadi, kaum yang ekstrim nggak ada ya. Seluruh bid'ah itu dari sisi syariat adalah sesat, dhalalah ini ya. Nah, tetapi catatan tadi adalah ma yukhalifu, sesuatu yang bertentangan, yang tidak sepadan, yang tidak sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Karena kembali kepada syarat diterimanya amal ibadah kita ya, ada ikhlas. Ini persoalan hati kita masing-masing ya, kita nggak bisa menjangkau, masing-masing orang punya privasi keikhlasan. Yang kedua, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, inilah persoalan syarat yang kedua, inilah yang menjadi perbincangan panjang lebar ya. Apakah segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi kita lakukan itu bid'ah atau tidak? Inilah sudah berapa panjang ya diskusi kita seperti itu. Jadi untuk yang bid'ah dari sisi bahasa ini tadi sudah disinggung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Syatibi ya. Syekh Syatibi itu adalah ahli dalam bidang usul fikih yang pendapat-pendapatnya sudah kita singgung di depan. Bahwasanya beliau ketika memposisikan bid'ah dari sisi bahasa ini adalah memberikan hukum sesuai dengan hukum fikih yang 5 itu. Ada bid'ah yang bahkan wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Jadi kalau yang hasanah itu adalah wajib, sunnah sama mubah ini. Kalau yang sayyi'ah itu adalah makruh dan haram. Ya, barangkali sudah pernah kita singgung tentang bagaimana ijtihad daripada sahabat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar tentang pembukuan Al-Quran menjadi mushaf. Nah, ini menjadi sesuatu yang wajib ya, bid'ah yang hasanah yang malah wajib untuk dilakukan, karena kalau tidak demikian Al-Quran menjadi hilang, menjadi sirna ya, karena para penghafalnya banyak yang meninggal. Kemudian ada juga yang sunnah, yaitu dalam hal sholat berjamaah di sholat tarawih ya, itu sesuatu yang baru tapi sunnah. Kita berjamaah
pada saat sholat tarawih lebih bagus ya, daripada sholat sendirian, karena ada syiar untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ya. Di sana ada kultum, ada tausiah, ada saling ya, saling mengikat ukhuwah dan lain-lain. Nah, adapun yang mubah ini boleh ditinggalkan, boleh juga dilakukan ya, tidak ada paksaan. Nah, adapun yang makruh dan haram ini yang contohnya ya kaitannya dengan bid'ah idhofiyah yang banyak kita diskusikan ini. Nah, bid'ah hasanah kadang juga disebut sunnah ini, yang dikatakan dalam hadis tadi sunnah hasanah. Man sanna fil Islam sunnah hasanah. Barang siapa yang membuat contoh baru dalam Islam yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapat pahala dari kebaikan itu, wa ajru man amila ba'daha, dan pahala limpahan daripada orang yang mengikutinya. Ya misalnya kalau pada zaman dahulu ya, itu ada Baitul Mal. Jadi kolektif ya kaum muslimin, karena mereka jumlahnya masih terbatas, hartanya dikumpulkan di Baitul Mal untuk dikelola. Orang-orang kaya mengumpulkan zakatnya di sebuah lembaga Baitul Mal, kemudian didistribusikan kepada para mustahik. Nah, sekarang ini ada laksis ini kan, lembaga-lembaga yang bukan hanya milik pemerintah tapi juga milik swasta, milik ormas-ormas itu yang sudah ada sertifikasinya. Ini bisa juga disebut sunnah hasanah. Kalau pada zaman dahulu belum ada sertifikasi seperti itu, sehingga mudah untuk dilakukan penggalangan dana dan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan tentang alokasinya ya. Tapi ketika sudah ada izin dari pemerintah, ada pengawasan yang ketat, maka penyalurannya ini ada auditnya ya. Sehingga kalau ada indikasi-indikasi penyimpangan, itu kaum muslimin bisa ikut mengawasinya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Bid'ah hasanah yang disebut dengan sunnah hasanah ini banyak sekali contohnya. Kaifa nata'amalu ma'al mustajaddat, bagaimana kita berinteraksi bersama dengan hal-hal yang baru ya, hal-hal yang inovasi ya dalam tanda kutip itu ya. Nah, kalau kita lihat bahasanya memang ulama ini sepakat, mereka sepakat ya. Kalau sudah sepakat ini berarti sudah dalam tataran ijma'. Ittafaku atau ajma'u, mereka sepakat tentang kesempurnaan syariat Islam, maka tidak butuh tambahan dan tidak mengalami pengurangan. Ini tidak ada yang khilaf, tidak ada yang menolak pendapat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Itu kesempurnaan Islam, sudah, itu adalah kesepakatannya. Nah, peringatan keras tentang melakukan bid'ah dalam agama, baik itu dengan cara menambah, mengurangi ataupun merubah, ini juga sama. Ulama sepakat kalau memang itu adalah bid'ah hakikiyah yang betul-betul bertentangan dengan sesuatu yang tauqifiyah, yang saklek, yang jelas-jelas ada dalam agama kita, kemudian diingkari ataupun tidak ada. Nah, yang sudah beberapa kita contohkan, misalnya baru-baru ini viral di mana Pak, Sumatera Utara ya, yang sholat diimami oleh wanita ya. Nah, ternyata itu hanya konten saja untuk meramaikan YouTube-nya ya, kalau nggak salah begitu. Nah, kemudian ada juga pernyataan daripada jamaahnya bisa merapel sholat isya sampai sekian waktu, dirapel jadi di jamak takdim ya, jadi dilakukan awal, nah nanti beberapa malam berikutnya sudah santai-santai, nggak perlu sholat isya lagi. Nah, ada juga gurunya ya atau ustadznya yang ngasih mahar ya kepada santriwatinya, terus bisa berinteraksi seperti suami istri, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini hal-hal yang jelas-jelas bid'ah hakikiyah ya, menambahkan sesuatu yang jelas-jelas kaum muslimin sudah sepakat tidak ada hal yang seperti itu. Kejadian dan masalah baru atau nawazil, mohon diingat-ingat ya, kata-kata nawazil itu adalah maksudnya kejadian dan masalah baru terus bermunculan dan tidak pernah berakhir ya, dinamika ya.
Jadi kejadian dan masalah baru ini dinamis. Pada saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu belum ada yang disebut misalnya bayi tabung ya, contohnya. Nah, tapi sekarang ada bayi tabung ini. Nah, terus bagaimana hukumnya? Ini kan nggak bisa dianggap langsung divonis bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak seperti itu kan. Tapi harus diteliti dulu ya, bagaimana landasan teksnya ya, yang dalam hal teori ijtihad itu ada paling tidak 7 keilmuan yang harus dikuasai gitu ya. Jadi harus komprehensif. Nah, makanya tadi ketika Habib Umar menceritakan pernyataan bahwasanya segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi disebut bid'ah, itulah bid'ah sendiri ya. Itu membuat bid'ah yang baru berarti ya. Mengecam atau memvonis sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi dianggap semuanya bid'ah, itulah hal yang baru. Karena pada zaman dulu banyak hal-hal yang tidak ada, kemudian dinamika perkembangan zaman, kemudian juga banyak alat-alat transportasi, teknologi dan sebagainya yang berbeda-beda ya, antara pada zaman dahulu dengan yang sekarang. Nah, misalnya rokok, dulu ada nggak Pak ya pada zaman Nabi? Kira-kira rokok merek seperti kita ya. Jadi mungkin belum ada ya, karena teknologi tidak secanggih sekarang. Tapi barangkali mungkin tumbuhannya ada yang mirip dengan itu kan. Mungkin tembakonya langsung, kan masih ada ya beberapa tempat ya langsung dikelinting gitu ya, tembakau langsung pakai kobot dulu ya, pakai jagung itu kan, orang-orang tua itu kan. Nah, kemudian sekarang ada rokok elektrik misalnya ya. Nah, apakah bisa dihukumi rokok elektrik ini sama dengan rokok yang konvensional atau yang kuno itu ya? Nah, ini kan perkembangan zaman yang berbeda, terus menerus tidak bisa langsung kita vonis atau kemudian kita mengambil hukum secara parsial ya. Nah, setiap nawazil, hal yang kejadian baru, masalah baru, itu pasti ada hukum yang berkenaan dengannya. Hukum tersebut ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak semuanya secara eksplisit ya. Tidak semuanya disebutkan tekstual. Maka disinilah ruang bagi para ulama untuk berijtihad, untuk membanding-bandingkan, untuk melihat bagaimana ayatnya yang mirip-mirip, bagaimana hadisnya yang mirip-mirip, sehingga menghasilkan sebuah hukum seperti itu ya. Ini fungsinya ya, kita berijtihad gitu ya. Memang lengkap, Al-Quran hadis ini lengkap, tetapi tidak disebutkan secara tekstual. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan secara tekstual? Karena itu tadi ciri daripada Al-Quran ya, sifat Al-Quran itu adalah solihun likulli zaman wa makan. Al-Quran ini adalah kitab suci yang senantiasa aktual sesuai dengan setiap waktu dan setiap tempat. Dimanapun ya, pada zaman Nabi sesuai, pada zaman para sahabat dan generasi sesudahnya, dan pada zaman sekarang juga sesuai. Seandainya misalnya disebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang sifatnya itu tekstual, kemudian pada zaman sekarang tidak ada, nanti dianggap Al-Quran itu basi gitu ya, tidak up to date lagi ya. Ya, ini salah satu contoh saja syubhat misalnya tentang perbudakan misalnya ya. Jadi perbudakan ini pada zaman dahulu memang marak, maka disebutkanlah dalam Al-Quran. Nah, kemudian pada zaman sekarang ada nggak mayoritas? Di kaum muslimin nggak ada, tapi masih ada sebagian mungkin di daerah Afrika, Mauritania sana barangkali masih ya. Nah, tapi semangatnya kan Islam bukan menyuburkan perbudakan, justru semangatnya adalah menghilangkan. Nah, kemudian misalnya makna jihad bil anfus, jihad dengan jiwa. Nah, itu juga berbeda. Apakah jihad dengan jiwa, berjuang dengan jiwa itu saat ini kita di Indonesia tidak bisa melakukannya? Ataukah hanya pada zaman dahulu atau mungkin saudara kita di Palestina saja? Ini ada perbedaan dalam hal pengertian ya. Bagi kaum yang mudhayyikun tadi nggak ada, kita di Indonesia tidak ada peluang jihad bil anfus dengan jiwa. Sedangkan bagi kelompok yang longgar ada jihad dengan fisik kita, dengan tenaga kita, membantu saudara kita dengan tenaga pikiran ya, yang saat ini kita misalnya jihad dalam bentuk peperangan kaitannya
media sosial ya, melawan buzzer-buzzer itu, maka dengan pikiran itu juga sama, bil anfus juga, karena pikiran kan ada pada diri manusia ini ya, kepintaran kita itu. Nah, jadi inilah perbedaan-perbedaan persepsi yang saya kira dinamika itu perlu untuk kita akomodir ya. Nah, ijtihad itu disyariatkan bagi ulama kaum muslimin. Nah, hakikat ijtihad adalah mencari hukum dari kejadian dan masalah. Jadi ayatnya ada, hadisnya ada, kemudian masalahnya ada. Nah, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai barometernya, timbangannya, kemudian masalah atau kejadian yang selalu aktual itu di sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana. Nah, itulah fungsi daripada ijtihad ini. Apa yang dilakukan kalau muncul nawazil? Nawazil tadi perlu diingat tadi, hal yang baru, masalah baru, khususnya dalam ibadah. Nah, kalau muamalah tidak ada perbedaan, perlu diakomodir tadi ya. Kalau soal ibadah bagaimana? Apakah divonis bid'ah atau dilakukan ijtihad? Nah, contoh misalnya ya, doa khatam Al-Quran dalam sholat tarawih atau sholat qiyam di bulan Ramadan ya. Biasanya ya mungkin di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ya, yang pada saat selesai ya, membaca Al-Quran karena rutin mereka runtut ya, berjuz ataupun lebih dari itu, kemudian saat akhir di doa-doa witir itu misalnya di doa Qiyamul Lail biasanya pada 15 Ramadan ataupun 10 hari terakhir Ramadan ya. Nah, ini bagaimana? Karena tidak ada contohnya pada zaman Nabi SAW ya. Kemudian yang sudah kita singgung tentang Asyaul Walidain, jamuan makan malam yang diadakan setelah 1 atau 2 bulan dari meninggalnya orang tua. Dalam acara ini diundang kerabat, rekan dan tetangga dengan harapan pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau kita biasanya ada 7 harian ya, kemudian ada 40 harian, ada 100 hari, ada 1000 hari, nah, terus ada haul dan lain-lain itu ya. Nah, ini juga para ulama beda pendapat. Memang pada zaman dahulu nggak ada ya. Kemudian pada zaman akhir-akhir menjadi ada ya. Jadi ada sudut-sudut pandang yang berbeda, pandangan di antara kaum muslimin sehingga menghasilkan sebuah perbedaan tadi. Atau kemudian misalnya merubah bentuk masjid, membuat garis di atas karpet masjid untuk meluruskan shaf sholat, ini juga pernah kita singgung ya. Ada Syekh Albani yang membid'ahkan ini ya. Jadi shaf ini kan seperti garis, itu dibid'ahkan karena pada zaman dahulu nggak ada ya. Ini kan menjadi lucu ya, karena Masjid Nabawi jangankan karpet pada waktu dulu ya, jangankan karpet, tikar pun juga mungkin nggak ada ya. Itu alasnya hanya pasir ataupun ya, kita ingat bagaimana kisah seorang Arabi Arab Badui ya, yang dari pedalaman datang ke Masjid Nabawi ya, tiba-tiba kencing kan. Nah, itu kan kisahnya masyhur. Jadi pada saat kencing itu para sahabat menghardik supaya lari, supaya keluar ya, tapi Nabi menyuruh teruskan saja ya, teruskan, tuntaskan kencingmu di situ ya. Berarti apa? Dituntaskan karena lantainya kan masih pasir, nah, masih bisa nanti terlokalisir ya. Kalau diusir ya, nanti nanti pipisnya kemana-mana, najisnya bisa merata. Nah, kalau terlokalisir nanti bisa disiram atau keringkan dengan pasir kan. Jadi itu kisah yang sangat masyhur ya. Jadi merubah bentuk masjid, arsiteknya seperti ini seperti itu ya. Ya, kalau Masjid Istiqlal ini memang ada kritik ya, karena kalau kita ke Masjid Istiqlal ini kan dulu arsiteknya orang non muslim ya. Dari mana itu? Dari luar lah ya, apa dari Jerman atau dari mana itu, sehingga ada banyak bentuk-bentuk pilar yang kalau dilihat di zoom itu seperti salib-salib gitu loh. Kalau kita lihat di ruang utamanya, nah itu ada kritik-kritikan. Tapi kan niatnya bukan untuk itu ya. Kita nggak tahu apakah ada unsur-unsur misionarisme di situ, Allah alam ya. Tapi yang jelas kalau tidak ada kemiripan dengan tempat ibadah mereka ya sah-sah saja ya. Hagia Sophia dulu ya, panjenengan mengetahui di Istanbul itu kan ada Hagia Sophia dulu memang gereja. Kemudian ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, dirubah jadi masjid.
Nah, kemudian pada zamannya Ataturk itu diganti dengan museum. Nah, kemudian pada zamannya Erdogan diganti lagi dengan masjid. Nah, ini kan dulunya gereja arsiteknya ya seperti itulah ya, sangat unik. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kan ini bukan tasyabuh dalam arti yang sesungguhnya seperti halnya orang-orang ataupun dari meniru budaya orang Kristen, bukan, tapi dari sisi arsitek bangunan saja ya. Jadi ini hal-hal yang nawazil tadi ya. Nah, bagaimana memahami al-muhdatsat? Apakah al-muhdats, hal yang baru, termasuk dalam masalah baru sehingga memungkinkan hukum yang 5 tadi? Atau al-muhdatsat otomatis menjadi bid'ah? Ada perbedaan pendapat tadi ya. Kelompok pertama berpendapat bahwa seluruh amal yang baru dalam agama mempunyai hukumnya masing-masing dan harus dilakukan ijtihad. Kelompok kedua berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama bid'ah yang sesat. Nah, jadi kelompok pertama ini orang-orang yang moderat, orang-orang yang mendahulukan tadi ya, berusaha untuk berijtihad, mendudukkan masing-masing sesuai dengan hukum yang 5 tadi. Kemudian kelompok yang kedua ini kelompok yang ekstrim tadi, yang tekstual, sehingga langsung divonis sesuatu itu adalah sesat karena tidak ada dalam zaman Nabi ya. Ijtihad adalah ibadah, maka hasil ijtihad tidak bisa dibid'ahkan, karena kalaupun salah, ijtihad tersebut tetap dapat pahala ya. Jadi ijtihad itu sendiri ibadah, maka ada rumusnya bahasanya dalam kaidah itu tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah ijtihadiyah ya. Kalau seorang hakim itu berijtihad dan dia benar, mendapat 2 pahala. Kalau dia salah, maka dapat 1 pahala. Nah, jadi nggak ada yang disalahkan di sini, walaupun salah tetap dapat 1 pahala ya. Ya, yang mungkin pernah saya contohkan ya, pada saat ada 2 orang sahabat yang berjalan ya, dalam sebuah perjalanan mereka akan sholat. Nah, yang satu mencari air nggak ketemu, yang kedua juga sama, akhirnya masing-masing sholat dengan tayamum. Nah, akhirnya ketika selesai sholat mereka berjalan lagi menemukan air. Nah, yang satu sahabat pertama ini sholat lagi dengan wudhu karena sudah ada air. Yang satu cukup dengan sholat yang pertama, dia tidak mengulangi sholatnya. Ini kan ijtihad ya, masing-masing beristihad. Nah, ketika lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memberikan pujian kepada yang benar dan tidak menyalahkan kepada yang salah. Malah masing-masing ini merasa seolah-olah dialah yang benar. Nabi katakan kepada yang mengulangi sholatnya, lakal ajr marratan, kamu mendapat 2 pahala. Karena kamu sholat 2 kali, satu dengan tayamum, satu dengan wudhu, maka kamu mendapat 2 pahala. Kemudian Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, cukup dengan tayamum, tidak pakai wudhu untuk sholat lagi, dikatakan kepada beliau ini, sahabat yang kedua, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Nah, coba kalau panjenengan ya mendapati kejadian peristiwa yang seperti ini, panjenengan ikut sahabat pertama apa kedua? Bingung kalau kita kan, kira-kira mana yang benar ya? Sampai bingung kita. Nabi tidak memberikan pujian yang berlebihan kepada yang benar dan tidak mencela kepada yang salah. Masing-masing diberi apresiasi secara proporsional. Coba, ini luar biasa ya, fungsi seorang Nabi sebagai leader ya, motivator, tidak mendowngrade kepercayaan daripada para sahabat ketika berijtihad itu. Dikasih apresiasi ya. Jadi kalau kita mendapati kejadian seperti ini, maka kita mengikuti sahabat yang kedua, bukan sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama ini mendapat 2 pahala saja karena dia 2 kali sholat. Tapi sahabat yang kedua sesuai dengan sunnah, pahalanya bukan hanya 2, tapi bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga kalau amal itu sesuai dengan sunnah. Nah, jadi kalau kisah ini kita jadikan sebagai patokan parameter ya dalam hal melakukan atau mensikapi dinamika yang ada di masyarakat, insya Allah kan
akhirnya rukun semua ya. Mereka berijtihad bahwasanya maulid itu sunnah, yang lain berijtihad bahwasanya maulid itu bid'ah. Nah ini kan tidak bisa divonis hukumnya di dunia ini kan. Masing-masing ijtihad. Ini bukan sesuatu yang tauqifiyah, yang saklek. Pasti bid'ahnya, pasti sunnahnya kan nggak bisa ya. Maka kita berada di pertengahan. Kalau mau membuktikan benar atau salah kan nanti ya, kalau kita sudah di akhirat itu ya. Tapi begini ya, mungkin ini logika sederhana tapi masuk akal ya. Misalnya, mohon maaf ini sekedar ilustrasi ya, beberapa ulama kita itu kan meninggal di Mekah ya. Yang terakhir kan Mbah Maimun ya, Zubair itu beliau meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la ya, di dekat Masjidil Haram lah. Nah biasanya karena di sana kawasannya terbatas dan kebutuhan pemakaman itu banyak, maka setiap 3 tahun sekali itu jenazah dicek gitu ya. Apabila masih utuh ya dibiarkan, kalau hancur ya dipindah, diganti dengan jenazah lain. Nah Allahu alam, menurut informasinya makam Mbah Mun ini masih utuh, jadi tidak hancur gitu ya. Padahal sudah 3 tahun beliau meninggalnya 2019an. Jadi dikubur lagi. Itu juga berlaku Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, yang menjadi rujukan kita juga. Beliau ulama di Mekah yang walaupun mazhabnya Maliki tapi setipe dengan mazhab Syafi'i di Indonesia ya. Jadi menjadi rujukan dan murid-muridnya banyak di Indonesia ini ya. Itu sama juga, tiap 3 tahun dibongkar kok tidak rusak. Kemudian 3 tahun yang kedua tidak rusak lagi, sampai 3 tahun yang ketiga enggak rusak, sehingga tetap dibiarkan, enggak dipindah kemana-mana. Nah orang-orang ini Allahu alam itu kan mengamalkan ya segala sesuatu yang kaitannya dengan tradisi-tradisi keagamaan yang mirip dengan mayoritas bangsa Indonesia. Mereka juga suka tahlil, mereka juga suka yasin, mereka juga suka maulid dan sebagainya ya. Kalau ini, mohon maaf ini pendapat pribadi saya ya, kalau seandainya mereka ini adalah ahlul bid'ah, maka Allahu alam jenazahnya akan hancur. Ini logika sederhana saya ya. Seandainya mereka su'ul khotimah, ahlul bid'ah yang mungkar, ahlul kemaksiatan ya, membuat hal yang baru sebagaimana kata para orang-orang ekstrim tadi, kan berarti hancur. Kenapa enggak hancur? Itu logika sederhana saja ya. Kalau kita kan belum ke sana, tapi dari orang-orang tokoh-tokoh yang meninggal itu kan bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Artinya apa? Ini masalah-masalah yang ijtihadiyah ya, masalah-masalah yang sangat relatif. Ya justru kalau menganggap pendapatnya paling, ya, yaitu yang paling itulah yang susah ya. Pendapatnya yang paling benar, pendapatnya yang paling sahih, yang lain sesat, ini masalah. Inilah yang masalah Nabi. Coba kita lihat, beliau sebagai penentu syariat ketika ada kasus 2 sahabat ini, beliau tidak mengatakan kamu sholat 2 kali bid'ah, kan bukan begitu ya. Tapi malah dipuji, nah, malah dikasih apresiasi kan. Artinya ini masalah-masalah nawazil, hal-hal yang baru dinamis, itu kita harus lapang dada, harus legowo ya. Ya siapa tahu mereka justru ya, mohon maaf, dengan keliling ke sana kemari, dengan menghadiri majelis maulid wa ta'lim, mungkin dari situlah mereka keikhlasannya sebagai wujud ekspresi cintanya kepada Rasulullah, walaupun hujan-hujan ya dari manapun itu ya. Mungkin dari situ Allah mengapresiasi niatnya mereka itu ya, Allah alam kan. Ya, jadi kita nggak melihat dari sisi-sisi yang negatifnya. Tetap ada negatifnya dengan ikhtilat, ya, campur baur laki-laki perempuan macam-macam ya. Mungkin ada sisi negatifnya, tapi karena mereka sangat cintanya pada Rasul, sehingga mereka mudah-mudahan dengan itu bisa mendapat syafaat Rasulullah. Dan kita pun juga nggak boleh dinafikan kan. Kadang-kadang tadi ya contoh yang disampaikan ya, walaupun tadi ada sisi yang saya nggak setuju juga ya. Mereka yang anti sholawat kan sebenarnya bukan anti ya. Orang-orang yang ekstrim itu hati-hati gitu aja. Mereka sholawatnya nggak bareng-bareng, tapi mereka dengan sendiri-sendiri dan juga dengan sirri gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ini juga lupa ya, kadang-kadang anak-anak kita kalau nggak dibiasakan itu ya, itu
ketika disebut nama Rasulullah kan kita dianjurkan sholawatnya. Biasanya beda antara santri NU Allahumma sholli ala Muhammad itu, setiap kali kita menyebut Nabi Muhammad itu terlontar gitu loh. Sementara mohon maaf dari yang biasa ke Muhammadiyah itu nggak tahu ya, lupa mungkin ya, karena nggak didoktrin. Nah dari sini berarti kan berbeda ya dari sisi kebiasaan-kebiasaannya. Baiklah, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.